جانا الخير بقدومك يا رمضان، شهر المغفرة والحب والإحسان. Di akhirat juga begitu. Kalau di dunia yang nyambut ayah, ibu, kakek, nenek, di akhirat yang nyambut malaikat. Jadi saya kasih bocoran ya, ini rahasia penting sekali. Anda maksimalkan saat Ramadan tahun ini. Ada surga yang dimasuki oleh keluarga besar. Dan ketika masuk mereka disambut oleh para malaikat di setiap pintu surga. Di saking mulianya keluarga ini, di keluarga ini masuk surganya dia di tempat yang paling utama, itu melewati semua pintu surga. Misal pintu surga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu begitu mau masuk surga, dia lewat setiap pintu surga dan disambut oleh para malaikat, mengucapkan selamat kepadanya. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada surga Aden yang dimasuki oleh satu keluarga besar. Ketika dimasuki man salaha min abaihim, dia bisa menggandeng bapak-bapaknya yang saleh. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangan hidupnya yang saleh. Di suami gandeng istrinya, istri gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya yang saleh. Yang hebat, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Salamun 'alaikum bima sabartum. Lantas mengucapkan selamat. Anda bisa masuk surga karena sabar saat berada di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Silahkan nikmati tempat terindah yang enggak bisa Anda bayangkan sebelumnya. Disambut. Dan itu pilihan Anda. Rumusnya kerjakan amal soleh. Dan amal soleh mana yang paling banyak dibandingkan saat Ramadan? Bukankah saat Ramadan semua meningkat amal solehnya? Salat meningkat saat Ramadan. Salat amal soleh. Maaf, infak meningkat saat Ramadan. Silahkan cek. Baca Quran meningkat saat Ramadan. Jadi kalau Anda nggak tingkatkan amal soleh saat Ramadan, ruginya 2 kali lipat. Fatal. Teruskan. Ini syarat wajib ada 2. Turunan sudah kita bahas. Yang pertama baligh, yang kedua qudrah, ada kemampuan, sudah kita bahas. Bagian yang ketiga ini, yang satu tadi sakit, kedua safar, yang ketiga yang tidak punya kemampuan. Kondisi yang secara medis divonis sangat sulit untuk puasa. Sudah nggak mungkin puasa ini secara medis. Mohon maaf, orang koma misalnya kan, koma titik juga belum, kan? Bangkit juga tidak, kan? Baik. Maka yang seperti ini mustahil puasa, mustahil. Ada lagi, mohon maaf, aktivitas jalan, tapi lemahnya luar biasa, tak sanggup menahan lapar, tak sanggup menahan haus. Sudah sepuh misalnya, atau keadaan tertentu, masih muda tapi terkena misalnya kondisi tertentu, kata medis tidak mungkin puasa seumur hidupnya. Dalam pendekatan medis, maka yang seperti itu tidak berlaku kewajiban puasa, bahkan di luar Ramadan, dan hukumnya khusus, dia bisa mengganti dengan fidyah dalam kehidupannya. Paham ya? Nanti kita bahas turunan fidyah dengan hukum detail. Yang penting pengenalan dulu saat ini. Yang kedua, syarat sah puasa. Saya tajamkan sejenak ya, supaya mudah untuk diingat dan terstruktur bahasan kita. Syarat pertama syarat wajib, syarat yang menjadikan seorang muslim wajib puasa. Ada 2, satu baligh, kedua qudrah, adanya kemampuan sempurna. Baik yang tidak mampu dibagi 3 bagian, pertama orang sakit, kedua safar, yang ketiga yang divonis secara medis tidak mungkin berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yaitu syarat atau ketentuan yang menjadikan puasa seseorang dinilai sah secara syariat. Baik, tadi misalnya mohon maaf, ada orang sudah baligh, Masya Allah, baligh, fisiknya kuat, punya kemampuan, dia sempurna. Wajib puasa tidak? Wajib. Kemudian dia puasa. Mohon maaf, saya ulang ya. Ada orang fisiknya kuat, dia sudah baligh, punya kemampuan puasa. Kemudian dia puasa. Pertanyaan saya, sah tidak puasanya?
Sah. Belum tentu kalau dia bukan Islam. Jelas ya? Memang dia kuat fisiknya, mohon maaf, kemampuannya sempurna, tapi dia tidak beriman. Baik, maka dalam konteks ini, maaf, tidak berlaku kewajiban baginya untuk puasa. Kalau mau puasa nggak dilarang. Cuman ketika dia puasa, tidak sah puasanya. Paham? Maka syarat pertama, syarat sah puasa, al-Islam, beragama Islam. Fala yasihhu min kafir, maka yang bukan muslim atau non-muslim tidak sah dalam pandangan Islam puasanya. Jadi kalau ada non-muslim mau puasa, boleh tidak? Boleh, jangan dilarang. Jangan dilarang. Kalau mau ikutan puasa silahkan, terima dengan baik dia. Aku besok mau ikutan puasa ya. Masya Allah, silahkan, ayo. Sehingga bisa merasakan nikmatnya puasa. Masya Allah, ikutan sahur. Misalnya teman-teman mahasiswa, temannya non-muslim, pengen ikutan puasa, silahkan ajak dia. Sahur, makan, Anda berbagi. Terus jelaskan saat puasa tuh mesti berkata yang baik-baik, menghadirkan akhlak yang mulia, suasana yang baik, sehingga dia bisa merasakan ketenangan dalam puasanya. Maghribnya misalnya begitu buka, berikan makanan. Ini di Islam wajib buka. Paham? Tapi pertanyaannya, sah tidak puasanya? Tidak. Walaupun kalimat itu tidak harus disampaikan kepadanya. Baik ya? Wah, kamu luar biasa. Puasa kamu hebat hari ini. Cuman tidak sah. Oh. Itu nggak enak keterimanya. Itu nggak enak. Baik. Jelas ya? Baik, maka yang pertama, Islam. Dan teman-teman kadang-kadang dalam suasana tertentu akan ada nuansa-nuansa dakwah itu menghadiri. Dan saya pastikan kepada Anda bahwa kita disebut dalam Al-Quran, diisyaratkan sebagai umat dakwah. Dalam setiap profesi kita wajib berdakwah kepada yang lain, minimal dengan doa. Saya mau tanya pada teman-teman, saya lihat sebagian ada mampir dari pekerjaan. Coba cek di tempat kerja Anda, semua muslim atau ada non-muslimnya? Ada non-muslim. Pertanyaan saya, pelan-pelan ya. Dari berapa lama Anda kerja di situ? Pernah nggak Anda mendoakan kawan Anda supaya masuk Islam? Silahkan cek. Barangkali Allah tempatkan Anda di tempat kerja Anda, bukan di yang lain yang muslim semua, supaya Anda bisa mendakwahkan keindahan Islam di situ. Kenapa tidak dalam sujud Anda doakan, ya Allah, saya sekantor dengan dia, saya satu divisi dengan dia, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya Allah satukan kami di surga, ya Allah. Saya tidak ingin berpisah dengan dia, bersatu di dunia, berpisah di akhirat. Syarat kedua, an yakuna al-waqtu qabilan lis-siyam. Dipandang sah puasa itu jika ditunaikan pada waktu yang ditentukan. Jika ditunaikan pada waktu yang ditentukan. Terkait dengan Ramadan, buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Paling kanan di pertengahan, maksudnya langsung ke pertengahan ayat. Quran surah 2 ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Allah menyampaikan di ayat dimaksud, silakan makan, minum sebebas-bebasnya, seluas-luasnya di waktu malam sampai datang fajar. Sampai datang fajar. Tapi kalau sudah tiba fajar, sempurnakan puasa sampai di awal malam. Ilahnya itu harfu ghaya, menunjuk pada tujuan awal. Ilal lail, sampai di awal malam, maksudnya maghrib. Di puasa boleh ditunaikan dari mulai fajar sampai dengan ke maghrib. Paham? Waktu maghrib dijelaskan lewat sunnah. Tidak pernah didapati Nabi puasa kecuali dimulai di waktu fajar, berhenti di waktu maghrib. Maghrib buka. Saya penting sampaikan ini karena ada aliran yang terlampau soleh, bukannya Isya. Betul, ada aliran yang bukannya Isya, ya, dan diantaranya Syiah. Jadi kalau Anda punya tetangga atau misalnya ada kerabat diundang atau sedang kumpul-kumpul, begitu adzan maghrib dia nggak buka misalnya, masuk kamar dulu, begitu Isya baru makan, itu Syiah. Paham ya? Terlampau soleh. Betul. Buka itu sampai maghrib, nggak lewat daripada itu. Nah sekarang ketentuan kedua. Dipandang sah puasa itu jika waktunya sesuai dengan ketentuan dari fajar sampai maghrib. Artinya kalau ada puasa misalnya malam hari ditunaikan, orang buka dia makan, maka boleh tidak puasanya? Boleh tidak? Kalau bicara boleh saja, cuman tidak sah. Tidak sah. Ayo Pak, makan dulu. Saya masih puasa. Maaf, tidak sah puasanya. Jelas ya? Di malam waktu berbuka. Paham? Siang waktu puasa dari fajar sampai dengan maghrib. Termasuk mohon maaf
Tidak dipandang sah pula puasa pada waktu-waktu yang tidak dibenarkan puasa, bahkan berhukum haram dia puasa di situ. Contoh, puasa di 2 hari raya. Aduh ya Allah, saya tidak ingin meninggalkan qada terlampau lama ya Allah. Saya tidak takut dengan menunaikan qada ini. Yang saya takutkan sebelum ditunaikan semuanya saya meninggal ya Allah. Enggak apa-apa, besok orang lain Idul Fitri saya puasa aja. Enggak bisa. Enggak bisa, tetap haram hukumnya. Tunggu hari kedua di situ, baru Anda tunaikan di situ kewajiban untuk qada Anda. Paham? Idul Fitri, Idul Adha tidak ada di situ kemudian dibenarkan atau dipandang sah menunaikan ibadah puasa. Tayyib. 3. Syarat sah ada 3. Saya agak cepat. An-niyatu 'ala rajih. Menurut pendapat terkuat adalah menghadirkan niat. Niat. Nanti akan dijelaskan secara detail ya, hukum-hukumnya. Ada perbedaan pendapat kalangan ulama kapan Anda berniat. Tapi pendapat terkuat mengatakan dari kalangan ulama bahwa niat termasuk dari syarat puasa. Artinya jika ada orang berpuasa Ramadan misalnya, tapi dia tidak berniat, maka puasanya dipandang tidak sah. Jelas?